Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Titi, silakan Bu. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Izin mendiskusikan terkait dengan kegiatan supervisi yang akan dilakukan bersama. Oh iya Bu, betul sekali. Saya juga baru dapat mandat dari Bapak Kepala Sekolah untuk melakukan supervisi kepada Ibu. Ya Bu ya. Iya, Lusa ya Bu ya. Iya bisa Ibu. Kamu sebelumnya kita diskusi dulu ya Bu ya. Iya Bu. Nah, kan saya akan melakukan supervisi atau observasi nih Bu. Nah, pertama-tama boleh saya tahu Bu tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti Bu? Untuk tujuan pembelajaran, saya mampu mengampu mata pelajaran MPP ya, untuk elemen ekonomi bisnis. Oke. Untuk materinya, saya merencanakan lusa itu masalah ekonomi, model dan pelaku kegiatan ekonomi. Oke. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama itu siswa bisa memahami konsep dan ruang lingkup ilmu ekonomi dan mengevaluasi masalah-masalah ekonomi. Dan mengevaluasi masalah ekonomi. Terus yang kedua, memahami model dan pelaku kegiatan ekonomi. Itu rencana untuk pembelajaran tujuannya. Baik Bu ya. Saya catat dulu ya Bu. Iya. Nah, dalam kegiatan pembelajaran nanti kira-kira apa sih yang Bu Titi ingin kuatkan? Terkait dengan pembelajaran nanti, yang saya ingin kuatkan itu pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Ya, karena saya masih belum maksimal, karena masih kurang pemahaman. Oh iya betul Bu, pembelajaran berdiferensiasi itu memang salah satu strategi pembelajaran ya Bu ya, di kurikulum merdeka yang untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Betul sekali Bu. Ya, nah namun kan Ibu udah tahu lah ya sedikit banyaknya. Walaupun Ibu merasa masih kurang maksimal, boleh saya tahu Bu dari skala 1 sampai dengan 10, kira-kira bagaimana Ibu menilai diri Ibu terkait pembelajaran berdiferensiasi itu? Sejauh ini saya merasa masih kurang kekurangan banyak ya. Jadi mungkin kalau bisa dibilang ya untuk nilai mungkin ya antara 6 sampai 7 lah Ibu. 6 sampai 7 ya. Oke, baik. Artinya udah bagus sih Bu ya. Artinya sudah mengenal, cuman mungkin di beberapa poin mungkin masih ada hal-hal yang dirasa belum maksimal ya Bu ya. Baik Ibu. Nah, kalau boleh tahu Bu, sejauh ini apa saja sih yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Sejauh ini dalam KBM saya menggunakan metode ada ceramah, ada diskusi kelompok, ada pembagian tugas, ada tugas individu, ada tugas kelompok, ada juga proyek, dan ada juga ulangan harian. Wah bagus tuh Bu, alhamdulillah udah banyak sebenarnya ya Bu ya. Maksudnya strategi-strategi pembelajaran, metode-metode yang Ibu gunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Nah mungkin nanti kita bisa melihat apakah strategi pembelajaran itu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi atau tidak gitu ya Bu ya. Nah tapi kira-kira untuk pembelajaran nanti sendiri Bu, pada saat saya melakukan observasi, kira-kira Ibu menggunakan strategi belajar apa Bu yang sudah dipersiapkan? Untuk kegiatan belajar nanti saya menggunakan strategi problem solving, di mana anak-anak nanti akan berdiskusi secara berkelompok. Oke, baik Bu. Bagus sekali Bu. Nah, kalau boleh tahu materinya apa Bu nanti? Untuk materinya nanti tentang masalah ekonomi, kelangkaan di dalamnya, terus Masalah ekonomi, kelangkaan, terus model dan pelaku kegiatan ekonomi. Baik Ibu, saya catat dulu ya Bu. Nah, sebelum saya masuk ke kelas, saya izin ya Bu ya untuk observasi terakhir nih Bu. Sebelum saya mendampingi Ibu dalam kegiatan observasi, bagaimana Ibu memastikan bahwa apa yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan rencana? Sebelumnya saya sudah menyiapkan modul pembelajaran untuk pelajaran ekonomi bisnis. Jadi saya akan memastikan bahwa pelaksanaan pembelajaran nanti sudah sesuai rencana. Oke, baik Bu, bagus sekali Bu ya, betul sekali ya. Dengan menyiapkan modul pembelajaran artinya Ibu sudah
mempunyai pedoman ya Bu ya. Jadi memudahkan Ibu untuk mengajar nanti. Baik Ibu. Untuk sementara saya sudah mencatat apa yang akan diobservasi dalam kegiatan supervisi akademik nanti Bu, lulusan nanti. Namun saya konfirmasi kembali ke Ibu yang pertama terkait strategi pembelajaran, betul ya Bu ya? Iya, betul Ibu. Yaitu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian persiapan pembelajaran, lalu kemudian juga rangkaian kegiatan pembelajaran secara keseluruhan. Nah, kira-kira masih ada nggak sih Bu yang ingin Ibu tambahkan dalam daftar observasi? Tidak, saya rasa cukup Ibu. Baik, Bu Diana, terima kasih banyak sebelumnya sudah mau berdiskusi dengan saya. Baik Ibu, saya juga terima kasih Ibu sudah menyampaikan kepada saya beberapa poin penting, sehingga nanti saya akan menyiapkan rubrik penilaiannya dari tadi apa yang sudah Ibu sampaikan kepada saya. Jadi kita ketemu nanti ya Bu ya, di kelas ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Titi. Sampai ketemu di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Sehat semua? Sudah pada makan? Kalau teman-teman tak sehat, tak kuat ya. Tenaga ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Masih belajar dari materi ini. Ya. Sudah belajar ya? Sebelum Ibu absen dulu ya. Adinta masuk? Hadir Bu. Adistia? Hadir. Alaya? Alfia Nur Yasmi? Alesia? Ayu? Azahra? Bagus? Hadir Bu. Azahra bagus. Katarina? Cynthia? Hadir Bu. Dava? Dewi? Hadir Bu. Diva? Hadir Bu. Eka? Hadir. Helen? Indah? Hadir. Indah Puratul? Hadir. Indira? Indira? Sakit? Indira sakit ya? Kaisa Aulia? Hadir Bu. Kaisa? Tiara? Marsa? Muhammad Fahri? Muhammad Revan? Mana Muhammad Revan? Siti Humairah? Siva? Jadi kita lanjutkan yang minggu lalu kita sudah membahas tentang masalah ekonomi ya, kelangkaan. Yang kita lanjutkan masih meneruskan masalah kelangkaan yang kemarin ya. Untuk hari ini kita akan mendiskusikan masalah kelangkaan pokok. Jadi kelangkaan dan masalah pokok. Oke, kita biar enak, biar mudah, kalian bisa memahami masalah-masalah apa yang terjadi di lingkungan kita. Bikin kelompok aja dulu ya. Ini mau sesuai absen apa? Sesuai ya. Oke, Ibu tentuin sesuai absen. Biar enak. Jadi nomor urut 1 sampai kita 7. Kita bagi pada kelompok ini. 5 atau 7? 5. Bisa 5 kelompok. Satu kelompok berapa? 7. Oke. Silakan nomor urut 1 sampai 7. Tempat duduknya sebelah sini. Jadi yang bukan nomor urut. Jadi nomor urut 8 mundur dulu belakangnya ya. Oke, silakan nomor 1 dari Adistia sampai Azahra. Silakan menempati tempatnya Hasan. Nomor urut 1 sampai Indah Puratul. Belakangnya. Nomor urut Helen. Helen sampai Tiara. Sebelah sini. Ya. Nah. 1, 2, 3 berarti nomor. Kita nomor ya. Oke. Untuk temanya ya. Ini kan pelanggaran masalah pokok eko, pelanggaran dan masalah pokok. Oke, untuk kelompok 1 kalian dengan tema materinya kebutuhan manusia.
Ya kan di situ poin-poinnya ada pengertian, ada jenis, ada alat dan sarana pembuat kebutuhan. Nah, terus yang kelompok kedua ada pelanggaran sumber daya ekonomi, kelompoknya data ya. Ada pengertian pelanggaran, faktor-faktor penyebab pelanggaran, silakan kalian jenis-jenis pelanggaran. Terus silakan kalian searching, boleh ya. Terus kelompok ketiga ada strategi mengatasi pelanggaran sumber daya, kelompoknya Hasan ya. Tuh, kelompoknya Hasan. Oh, kelompoknya Indah. Oke, kelompoknya Indah. Strategi pelanggaran sumber daya. Silahkan kalian materi adalah menyusun skala prioritas ya. Berlaku arif dan bijaksana memanfaatkan sumber daya. Tuh, kelompok 4 Hasan. Masalah pokok ekonomi. Silakan kalian materinya masalah pokok ekonomi menurut aliran klasik, yang kedua menurut aliran modern. Oke, kelompok terakhir kelompoknya Rafif ya. Rafif. Terus materi temanya pemecahan masalah perekonomian melalui sistem ekonomi. Itu ada permasalahan ekonomi apa, bagaimana, apa yang diproduksi, terus bagaimana masalah pemecahannya bagaimana ya, yang kalian cari silakan di kelompok 2 sama sekretaris ya. Terus untuk nanti lebih penilaian ya, nanti hasilnya silakan kalian nanti presentasikan ya. Untuk lebih penilaiannya untuk penilaian keterampilan ada persiapan, ada prosesnya, ibu lihat nanti prosesnya ya. Ada sikap kerja kalian, hasil dan waktu. Dan nanti yang ibu nilai ya untuk keterampilan persiapan, proses, sikap, hasil sama waktu. Dibaca, silakan kalian searching kerjasama ya, tidak ada yang tidak bekerja ya, menilai proses nilainya ya. Oke ya, di PPT aja boleh ya, di HP pakai HP bisa ya. Silakan. Oke, silakan dibacakan. Kamu nggak ada HP? Oh ya, tapi nggak ada kuota. Presentasi. Berarti semuanya. Bisa ya? Bisa ya?
Biar langsung bisa presentasi, waktunya bisa cukup sampai jam 11, ada 5 kelompok ya. Oke, disiapkan ya. Silakan presentasinya pakai HP, nggak apa-apa, karena nggak ada iPhone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khususnya kami di sini mau presentasikan tentang strategi mengatasi kelangkaan sumber daya. Pertama ada pengertian. Kelangkaan sumber daya ekonomi adalah kondisi ketika ketersediaan sumber daya ekonomi terbatas, sedangkan kebutuhan manusia akan sumber daya tersebut tidak terbatas. Kelangkaan bisa terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya adalah permintaan yang lebih tinggi daripada persediaan. Selanjutnya ada B, ciri-ciri kelangkaan. 1. Sumber daya barang bisa didapat, bisa juga tidak mencukupi. Dengan kata lain, alat pemuas berupa barang dan jasa terbatas. 2. Keinginan atau kebutuhan manusia yang tinggi, dapat dikatakan kebutuhan manusia yang terbatas. 3. Jumlah alat yang memenuhi kebutuhan manusia sangat terbatas karena tidak diproduksi lagi, sehingga mengakibatkan sulit didapat. 4. Harga permintaan melambung tinggi dibanding dengan harga biasa karena jumlahnya terbatas, sedangkan permintaan dari konsumen itu tinggi. 5. Konsumen harus berkorban demi mendapatkan alat pemuas yang berupa barang atau jasa, bahkan sampai mengorbankan kebutuhan banyak orang untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Jenis kelangkaan. A. Kelangkaan sumber daya manusia. Terjadi kekurangan tenaga kerja pada suatu perusahaan. Kekurangan ini dapat berarti kualitas tanpa menunjukkan lemak fisik, namun dapat juga kurangan kualitas seperti kemampuan berpikir atau keterampilan. B. Kelangkaan sumber daya alam. Sumber daya jika dimanfaatkan terus-menerus pada kesediaannya akan semakin menipis, termasuk juga sumber daya alam. Nipisnya ketersediaan sumber daya alam inilah yang disebut sebagai kelangkaan, terutama sumber daya alam yang tidak diperlukan seperti hasil tambang. Untuk mendukung suatu produksi, sumber daya modal. Sumber daya modal merupakan fondasi utama untuk menghasilkan barang atau jasa yang merupakan produk yang memiliki nilai manfaat dan memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya modal dapat berupa dana negara dan produksi, yakni berupa bahan baku, peralatan, hukum, mesin, keterampilan, bahkan kemauan. Maka pertumbuhan pendidikan ini akan mengakibatkan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi semakin tidak terpenuhi. Cara mengatasi kelangkaan yang pertama. Ya, suaranya nih. Yang pertama menyusun skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia perlu membuat perencanaan ini disusun berdasarkan prioritas dari wilayah sendiri yang tidak terpenuhi. Kedua, menghemat penggunaan sumber daya alam seperti hasil alam hidup kita. Ketika penggunaan tidak dibatasi, maka pemanfaatan akan tinggi. Dan kemudian manusia diharapkan bisa dalam memanfaatkan sumber daya alam atau mempoliasi secara bertahap. Tiga, memelihara kelestarian alam. Pengembangan sistem dari secara akan membuat yang menjadi habitat hidup ini akan menjadi unggul. Dan dampak yang terjadi dari kondisi ini adalah bencana alam seperti banjir, para longsor, dan kurangan air dalam tanah. 4. Memanfaatkan sumber daya pengganti. Ada dua jenis sumber daya alam maupun Indonesia, yaitu sumber daya alam yang dapat terbarukan dan sumber daya alam tidak terbarukan. Sumber daya alam ini persediaannya terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Maka diperlukan sumber daya alternatif sebagai sumber daya ini. 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang berkualitas
peradaban. Untuk pengangguran meningkat, kelangkaan dan pos kebutuhan, menyebabkan penularan pada ekonomi dan negara dengan lancar. Hingga banyak hal yang tidak dapat terpenuhi, termasuk pula ketersediaan seperti biaya untuk gaji tenaga kerja. Tiga, angka kemiskinan ditambah. Minimnya sumber daya yang mampu menghadirkan daya beli berdampak pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan. Belinya alat dan pos digital dapat diindikasikan sebagai penyebab kemiskinan. Sekian presentasi dari kami. Salam. Apakah ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? Kenapa? Perwakilan? Ya, silakan dikatakan nanti di-share ya. Ya, Pak Ibu ya. Pertanyaan di-share. Silakan berdiri Kang Ima. Ya. Dan cara mengatasi kelangkaan itu yang nomor 2, menghemat penggunaan sumber daya alam. Coba sebutin 3 contohnya dong dalam lingkungan saat ini. Sumber daya alam cara mengatasi. Silakan dijawab. Kayak makan pada siang hari, terus jika tidak menggunakan air yang berlebihan, terus sama kita tidak digunakan. Silakan di-share nanti jawabannya ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih buat dulu kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini izinkan kami semua untuk mempresentasikan tentang kelangkaan sumber daya ekonomi. Dimulai dari pengertian atau penjelasannya terlebih dahulu. Oke, yang pertama ada pengertian kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya yang tersedia terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah permintaan dan ketersediaan barang atau jasa yang ada. Kelangkaan memaksa manusia untuk membuat pilihan dalam memanfaatkan sumber daya secara bijak dan efisien. Lalu pengertian dari kelangkaan ada 3 jenis. Kelangkaan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kedua, kelangkaan sumber daya manusia. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia juga membutuhkan tenaga kerja untuk mengolah alam. Dalam kegiatan ekonomi, sumber daya manusia menjadi salah satu komponen penting. Lalu ketiga, kelangkaan sumber daya modal. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia membutuhkan alat untuk memenuhi kebutuhan. Alat ini dapat diproduksi jika ada modal untuk membuatnya. Jenis. Berikut 4 jenis kelangkaan yang terjadi di Indonesia. 1. Kelangkaan sumber daya alam. 2. Kelangkaan sumber daya manusia. 3. Kelangkaan sumber daya modal. 4. Kelangkaan sumber daya saura. 1. Kelangkaan sumber daya dan faktor produksi. Ya, di atas sudah dijelaskan bahwa kelangkaan sumber daya dapat mengakibatkan kelangkaan barang dan jasa. 2. Kelangkaan manusia. Sifat manusia yang kelangkaan bisa mengakibatkan kelangkaan barang dan jasa. Contoh, penyempurnaan tentang bicara berbohong dan tidak terkendali pada akhirnya dapat menggambarkan hal tersebut. Padahal kita berfungsi sebagai faktor produksi alam yang bisa menghasilkan barang seperti kertas, kayu lapis, kabel, pensil dan lainnya. 3. Hubungan menurutkan tempat. Hubungan menurutkan mengakibatkan tambahnya jumlah manusia akan barang dan jasa. Menurut Thomas Roberts, penduduk bertambah menurut daerah tersebut 2, 4, 8, 12, 2 dan seterusnya. Sedangkan makanan bertambah menurut daerah tersebut 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Akibat jumlah barang dan jasa termasuk makanan tidak seimbang dengan jumlah barang. 4. Bencana alam. Barang dan jasa ada suatu yang salah, bisa hilang, atau rusak bencana alam. Dengan material tadi bisa rusak atau rusak dengan bencana banjir. Keluhan di rumah, gedung atau sekolah yang menyediakan alat dan jasa bisa mampu disimpan rumah bencana alam berdasarkan barang dan jasa tersebut gampang. Oke, dari penjelasan sebelumnya dapat kita ketahui bahwa kelangkaan merupakan sebuah resiko yang terjadi ketika manusia menginginkan sesuatu padahal sumber daya alam itu terbatas. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya dengan cara menerapkan skala prioritas. Hal ini justru akan mempengaruhi
berbagai bentuk kebutuhan sehari-hari manusia menjadi lebih efektif dalam proses penyusunan prioritas ekonomi. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang mau bertanya, ini satu kelompok ada. Hasan. Di dalam presentasi yang dipresentasikan oleh kelompok dua ini menjelaskan tentang kelangkaan sumber daya. Nah, kita juga di sini kelangkaan jasa. Tapi kan maksud dari kelangkaan jasa dan contohnya. Silakan kelompok menanggapi. Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan Hasan. Jadi kelangkaan jasa terjadi ketika jumlah penyediaan layanan atau jasa terbatas, sedangkan penyediaan atas jasa tersebut melebihi ketersediaan. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya tenaga ahli di bidang tertentu atau infrastruktur yang tidak memadai. Contohnya, dokter spesialis di daerah pedesaan seringkali langka. Banyak orang membutuhkan layanan kesehatan dari dokter spesialis. Namun jumlah dokter yang tersedia sangat terbatas sehingga terjadinya kelangkaan jasa. Gimana Hasan? Menjawab? Terima kasih. Terima kasih Hasan. Ya. Cukup sekian atas presentasi kelompok kami pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Sebelumnya biar kita lebih gampang untuk belajar, boleh saya umum untuk setiap kita buka di grup yang PPT punya saya yang kelompok 4. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Yemima, saya Laila, saya Maria. Nah, di sini kami mendapat masalah utama yang menjadi fokus dalam teori ekonomi klasik, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama ada produksi. Masalah produksi berkaitan dengan usaha atau kegiatan untuk menciptakan, menambah, atau mengubah penggunaan suatu benda. Produsen harus mengetahui barang dan jasa apa yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan yang kedua ada distribusi. Distribusi adalah masalah distribusi berkaitan dengan penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Distribusi bisa dilakukan secara langsung kepada konsumen atau lewat perantara. Dan yang ketiga ada konsumsi. Masalah konsumsi berkaitan dengan kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda. Konsumen harus bisa meningkatkan pendapatan untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Masalah yang yaitu masalah pokok ekonomi modern adalah masalah yang muncul ketika terjadi keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang kian beragam. Setiap negara akan menghadapi masalah ekonomi modern. Penyebab dan akibatnya adalah keterbatasan sumber daya itu disebabkan oleh kebutuhan manusia yang semakin beragam dan cenderung sulit dikendalikan. Dan akibatnya adalah kesepakatan yang dicapai antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas. Contoh-contoh masalah yang ada: SDA berkurang, perubahan dan kerusakan, krisis keuangan, dan inovasi teknologi. Cara mengatasi: 1. Penguatan kebijakan publik. 2. Investasi dalam pendidikan dan keterampilan. 3. Promosi inovasi dan teknologi. 4. Pengembangan infrastruktur. 5. Peningkatan akses terhadap layanan dasar. 6. Penguatan perdagangan internasional yang adil. Kesimpulannya, dari presentasi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa mengelola ekonomi adalah hal penting untuk menjalankan kehidupan. Dan setiap aspek ekonomi memiliki resikonya masing-masing. Maka dari situlah, kita harus menghindari masalah pokok yang ada dari ekonomi agar tidak berdampak buruk bagi kehidupan kita. Mungkin segitu penjelasan dari kami, atau ada yang bertanya? There is any question? Silakan, question. Oke, silakan Kak. Jadi pengen nanya, tadi materinya itu tentang pemecahan masalah, tentang masalahnya. Ya. Tadi kan ada dua jenis, yaitu klasik dan modern. Nah di situ ada macam-macam jenis masalahnya. Terus aku mau nanya nih, bagaimana cara mengatasi krisis keuangan? Krisis keuangan.
dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam krisis keuangan kan banyak tipenya, mungkin dalam rumah tangga, mungkin dalam studi. Contoh kita ambil dari dalam keluarga. Dalam keluarga ada kepala keluarga dan benar kayak gitu pertanyaannya. Ya? Masuk nggak? Di situ ada di keuangan di mana? Di negara atau boleh aku ambil sampai sendiri? Lingkungan sekitar. Oke. Kalau dari lingkungan sekitar itu adalah contoh untuk mengatasinya kita harus mengerti dari dalam diri kita bisa memisahkan mana prioritas dan mana prioritas kebutuhan atau mana yang keinginan kita untuk mengeluarkan keuangan itu. Dan dari situ kita bisa mengetahui lingkungan kita membutuhkan apa saja dan apa saja yang kita mau untuk lingkungan kita. Dari keuangan itu kita bisa mengelola dengan membudgeting semua yang kita butuhkan untuk lingkungan di sekitar kita, mungkin untuk pertemanan, mungkin untuk lingkungan seperti tumbuhan atau untuk sekolah. Dan ya intinya jangan kebanyakan top up lah. Ya. Dan yang kata Titi bilang adalah skala prioritas itu penting dalam mengatasi masalah krisis keuangan. Oke, Ya, cukup sekian dari kami, mungkin di kolom ekonominya. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia itu kan memiliki kebutuhan, ya. Nah, bagaimana cara memenuhi kebutuhan? Tadi ya, kendala keuangan, ya. Minimal kita tadi itu melakukan skala prioritas. Mana kebutuhan yang penting, mana yang tidak penting, itu ya. Bisa dipahami tadi ya? Nah, oke. Minimal kita apa ya? Ya itu tadi ya. Melakukan skala prioritas. Bersikap bijaksana, ya. Dalam memenuhi kebutuhan. Oke, selanjutnya kita lanjutkan kelompok 5. Ya, belum kelompok berapa ini? Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemecahan masalah perekonomian melalui sistem ekonomi yang dimulai dari pengertian terlebih dahulu. Sistem ekonomi merupakan cara untuk mengatasi masalah ekonomi dengan mengorganisasikan kegiatan ekonomi masyarakat seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan investasi. Sistem ekonomi dapat membuat kegiatan ekonomi menjadi teratur dan dinamis, serta menghindari kekacauan. Macam-macam sistem ekonomi bebas. Masalah ekonomi dibicarakan melalui mekanisme harga dan mekanisme pasar. Sistem ekonomi komunis. Masalah ekonomi dibicarakan oleh Badan Perencanaan Pusat karena mekanisme harga dan mekanisme pasar dihapuskan. Sistem ekonomi terpusat atau komando. Masalah ekonomi dibicarakan dengan mengandalkan pemerintah karena pemerintah memiliki hak atas faktor-faktor produksi. Sistem ekonomi campuran. Sistem ini memadukan sistem ekonomi terpusat dengan sistem ekonomi pasar, dan pemerintah swasta memiliki peran yang berimbang dalam kegiatan ekonomi. Cara untuk mengatasi masalah ekonomi adalah kebijakan fiskal yang tepat, kebijakan moneter yang efektif, investasi dalam pendidikan dan pelatihan, peningkatan inklusi, diversifikasi ekonomi, perbaikan jaringan perlindungan sosial. Adapun cara pemecahan masalah, apa yang solusi? Salah satu cara untuk memecahkan masalah apa yang solusi adalah dengan melihat gerak harga barang di pasar. Berikut adalah beberapa contohnya. Jika harga barang semakin murah, produsen akan menurunkan produksi atau beralih ke produk lain. Jika permintaan barang melonjak, produsen akan memproduksi lebih banyak barang tersebut. Jika permintaan barang merosot, maka produsen akan mengurangi produksi barang tersebut. Selanjutnya adalah untuk memecahkan masalah bagaimana memproduksi, yaitu produsen dapat mempertimbangkan beberapa hal seperti memahami kebutuhan masyarakat, mengetahui faktor-faktor produksi yang akan digunakan, dan menentukan teknik produksi yang akan digunakan, serta mengoperasikan sumber daya yang tersedia. Untuk memecahkan masalah ekonomi, bagaimana memproduksi, produsen dapat mempertimbangkan beberapa hal seperti memahami kebutuhan masyarakat, mengetahui faktor-faktor produksi, menentukan teknik produksi yang digunakan, dan mengoperasikan sumber daya yang tersedia. Masalah ekonomi untuk siapa diproduksi? Masalah ekonomi untuk siapa diproduksi adalah masalah pokok ekonomi yang berkaitan dengan siapa yang akan mendapatkan barang atau jasa yang diproduksi. Untuk memecahkan masalah ini, produsen perlu mempertimbangkan beberapa hal seperti daya beli dan minat konsumen, segmentasi pasar, alur distribusi, dan dari produsen ke konsumen. Dalam memproduksi barang atau jasa, produsen harus memahami kebutuhan masyarakat
dan memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan permintaan tersebut. Lalu upaya penyelesaian permasalahan ekonomi. 1. Stimulus ekonomi. 2. Reformasi struktural. 3. Penguatan sektorial. 4. Perlindungan sosial. 5. Kerjasama internasional. 6. Pendekatan berkelanjutan. Memecahkan masalah ekonomi penting karena dapat membantu pemerintah dan membuat kebijakan ekonomi yang tepat, membantu masyarakat mengembangkan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu individu dan perusahaan merencanakan keuangan mereka, membantu masyarakat menjaga keberlanjutan lingkungan, dan membantu masyarakat mengurangi ketimpangan ekonomi. Baik, sekian itu saja penjelasan dari kami. Apakah ada pertanyaan? Apa yang dimaksud stimulus ekonomi? Apa yang dimaksud stimulus ekonomi? Stimulus ekonomi. Stimulus ekonomi yaitu rencana untuk meningkatkan perekonomian dan mencapai dampak positif seperti peningkatan penciptaan lapangan kerja, menghidupkan kembali pasar kredit yang masif, dan memulihkan belanja konsumen dan lain-lain melalui penggunaan kebijakan fiskal seperti belanja pemerintah dan juga kebijakan berpajak. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonominya dan mencapai kata positif. Silakan materi yang sudah kalian bikin, pahamin ya. Ini kelompok terakhir ya. Silakan suaranya itu kadang kurang dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, terima kasih waktu dan atas kesempatan yang telah diberikan untuk kami berbagi informasi mengenai kebutuhan manusia. Kami dari kelompok 1 sangat antusias untuk menyampaikan hasil riset yang telah kami lakukan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alicia Putri. Nama saya Dina Musarikan. Nama saya Iwan Rasa. Nama saya Zara Fasadula. Nama saya Laila Kolbi. Karena kita mulai dari latar belakang atau pendahuluan. Kebutuhan adalah Silakan, sesuatu yang harus silakan. tercukupi bagi makhluk hidup untuk melangsungkan hidupnya sebagai tujuan untuk bertahan hidup. Kebutuhan manusia wajib dipenuhi dan harus ada. Namun tak selamanya yang dirayakan itu ada. Kebutuhan namun hanya berupa nafsu dan keegoisan diri kita dan hanya sebagai kepuasan diri kita atas apa yang kita dapatkan dan diperoleh. Setiap orang memiliki kebutuhan hidupnya sendiri dan berbeda-beda, dan perbedaan kebutuhan manusia itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya adalah faktor ekonomi. Orang dengan ekonomi menengah ke bawah pasti memiliki kebutuhan yang berbeda dengan orang ekonomi menengah ke atas. Salah satunya perbedaan makanan. Orang kaya tidak bisa hanya makan dengan cabai sayur bayam saja, namun harus ada telur atau lodeh. Baik, apa itu kebutuhan manusia? Kebutuhan atau keperluan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Kebutuhan juga merupakan suatu keadaan perasaan kekurangan terhadap ruas dasar tertentu. Kebutuhan ini tidak diciptakan oleh masyarakat atau pengasar, tetapi kebutuhan itu terdapat dalam jaringan biologis dan kondisi manusia. Kita ada jenis, yaitu kebutuhan berdasarkan waktu. Satu, kebutuhan sekarang. Ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga dan tidak bisa ditunda lagi. Misalnya, saat haus dan lapar, maka kita harus memenuhi kebutuhan makan dan minum. Saat ini juga karena jika tidak, kita tidak sakit ataupun dehidrasi. Yang kedua itu ada kebutuhan akan datang. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi di masa mendatang dan biasanya sifatnya bisa ditunda terlebih dahulu. Meski demikian, kebutuhan ini sebaiknya dipersiapkan secepat mungkin agar tidak kesulitan di masa mendatang. Tiga, ada kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan ini sifatnya tidak terbatas dan harus dipenuhi sepanjang waktu. Contoh kebutuhan sepanjang waktu adalah ilmu pengetahuan, skill, dan kebutuhan yang sifatnya rohani. Yang keempat, kebutuhan
kebutuhan tidak terduga. Seperti namanya, kebutuhan ini datang secara tiba-tiba, di luar rencana dan harus segera dipenuhi. Misalnya kebutuhan renovasi rumah yang tiba-tiba manusia berdasarkan intensitas. Yang pertama kebutuhan primer, dan ini merupakan kebutuhan penting yang pertama yang mempengaruhi pada masa hidup. Tidak makanan, pakaian, dan tinggal. Yang kedua ada kebutuhan sedang sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan kesehatan dan kebutuhan kesehatan yang hidup. Selanjutnya, alat dan sarana pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia, baik berupa barang maupun jasa. Alat pemuas kebutuhan merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia karena membantu manusia bertahan hidup. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui mengenai alat pemuas kebutuhan. Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Alat pemuas kebutuhan dapat dibedakan menjadi barang yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan manfaatnya, serta barang yang tidak dapat dilihat bentuknya, tetapi bisa dirasakan manfaatnya. Contoh barang yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan manfaatnya adalah rumah, pakaian, roti, dan nasi. Kedua, berdasarkan cara pengurangannya. Alat pemuas kebutuhan dapat dibedakan menjadi bebas, barang bebas, barang hidup, dan barang ekonomi. Ketiga, berdasarkan hubungannya dengan barang lain. Alat pemuas kebutuhan dapat dibedakan menjadi barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang dapat saling menggantikan dengan barang lain, sedangkan barang komplementer adalah barang yang gunanya saling melengkapi dengan barang lain. Contoh alat pemuas kebutuhan adalah air dari udara, sepatu dasar, sekolah dan les, alat transportasi, dan sebagainya. Terakhir, kesimpulannya adalah kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk bertahan hidup dan mencapai kesejahteraan. Kebutuhan manusia bisa berupa barang atau jasa. Kebutuhan manusia dapat berupa kebutuhan primer seperti pangan, sadang, dan makanan. Kebutuhan manusia dapat berupa kebutuhan dasar yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan fisiologis dan psikologis. Kebutuhan manusia dapat berupa keinginan untuk memenuhi kepuasan jasmani dan rohani. Manusia memiliki kebutuhan karena tidak cepat puas dengan hal-hal yang ada di sekitar. Jika kebutuhan manusia tidak dapat dipenuhi, maka kehidupannya yang tercapai mungkin tidak sebenarnya. Sekian dari kelompok kami yang ada kali ini ya. Ada Oke, silakan Bapak. Oke, jadi di situ kan ada jenis-jenis kebutuhan berdasarkan waktu. Nah, yang nomor 4 ada kebutuhan yang terduga. Nah, saya mau nanya nih ke kalian. Coba dong sebutkan cara mengatasi kebutuhan tidak terduga. Oke. Bagaimana cara mengatasi kebutuhan yang ketiga? Membuat rencana yang jelas seperti evaluasi terhadap pendapatan dan pengeluaran Anda, menentukan prioritas, pemanfaatan kreativitas, mempersiapkan dana cadangan seperti pembisnisan harus siap dengan semua kemungkinan termasuk dana cadangan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah bahas materi masalah perangkaan ya, ekonomi ya, bagaimana strategi dalam mengatasinya ya. Ya, tadi ada kelompok 5 bagaimana cara mengatasi kebutuhan takter juga ya, seperti pengeluaran takter juga bagaimana minimal kita membuat dana cadangan ya, seminimal mungkin kita sisihkan ya. Terus bisa juga menghemat pengeluaran yang tidak penting yang besar ya, kemudian kita tabung, jajan seperlu makan seperlu untuk mengisi biar kita ada tenaga atau kita masuk cukup lah ya. Baju dandan apa itu juga seperlunya secukupnya maksudnya ya, bisa menghemat pengeluaran. Terus bisa juga mencari tambahan penghasilan. Anak sekolah bisa nggak? Bisa ya, bisa ya, bahasa nasional tidak dapat. Yang penting tidak mengurangi kajian dalam bulan ya. Oke, dari materi yang tadi kita
bahas ya. Kita sudah bahas tadi ada kebutuhan manusia, ada kelangkaan sumber daya ekonomi, bagaimana strategi mengatasi kelangkaan sumber daya. Bisa juga memahami tentang masalah pokok ekonomi tadi ya. Ada klasik, ada modern ya. Terus ada pemecahan masalah perekonomian melalui sistem ekonomi. Oke, kira-kira dari itu semua, dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5, bagian mana nih yang menurut kalian menarik? Coba berikan alasannya. Perwakilan aja deh per kelompok. Siapa? Apa itu tunjuk? Tunjuk aja ya. Acap ya. Oke. Yang kemarin tadi kita membahas tentang kebutuhan manusia, tentang kelangkaan sumber daya ekonomi, tentang strategi mengatasi kelangkaan sumber daya, masalah pokok ekonomi, pemecahan masalah perekonomian melalui sistem. Kira-kira yang mana nih yang menarik? Hasan? Silakan. Aku. Maksa? Ini boleh. Silakan. Menurut saya, Ya. dalam materi tadi, saya lebih tertarik dengan materi Masalah pokok ekonomi. Alasannya? izin dibantu. Ya, boleh. Dibantu, silakan Hasan bantu. Jadi di kelompok saya kami lebih tertarik pada tadi apa? Masalah pokok ekonomi. Bukan Ibu, sebentar. Dalam kesimpulannya dia menjelaskan dalam beragam masalah-masalah utama dalam ekonomi, dan di sini juga kita bisa tahu cara mengatasinya karena kita sudah mengetahui akar dari permasalahan tersebut. Mau ditambahin? Silakan ditambahin. Kenapa kita pilih masalah ekonomi? Karena saat kita cari materi itu kita pikirkan kalau masalah ekonomi itu adalah tantangan dalam hidup kita. Nah, dari tantangan itulah kunci di mana kita bertahan hidup dengan keadaan ekonomi ini. Oke, kita situasi dulu. Oke, terima kasih hari ini kita sudah membahas tentang untuk ya. Mudah-mudahan materi kali ini bisa bermanfaat, bisa dipahami, bisa dipraktekin dalam kehidupan sehari-hari. Minimal kita bisa menentukan skala prioritas dalam menentukan kebutuhan kita. Ya, bermanfaat untuk semuanya. Ibu akhiri. Bila kita berkaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya Bu Titi, pembelajaran kelas 10 sudah dilaksanakan. Saya juga sudah mengobservasi kegiatan belajar Ibu. Sebelum saya memberikan umpan balik nih Bu, boleh saya mendengar dulu proses belajar yang sudah Ibu lakukan, sekaligus apa yang Ibu rasakan dan juga hal-hal yang terjadi selama proses pembelajarannya. Silakan Bu untuk berefleksi. Baik Ibu, alhamdulillah ya, kegiatan belajar untuk kelas 10 pelajaran ekonomi bisnis sudah dilaksanakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Rosdiana ya yang sudah mengobservasi kegiatan belajar dalam kelas kemarin. Insya Allah saya sudah melaksanakan sesuai dengan rencana ya pembelajaran. Ya. Ada beberapa hal yang saya perhatikan kemarin ya, sempat saya catat ya. Untuk pertama ya, ini saya lihat ya anak terpaku Ibu ya dengan mencari jawaban atau solusi di internet. Iya betul. Ini ada yang kedua, ada beberapa siswa yang aktif tapi sebagian saja hanya menggunakan. Saya merasa masih belum maksimal lah ya dalam mengimplementasikan pembelajaran yang namanya pembelajaran apa berdiferensiasi tersebut. Saya butuh balik Ibu ya dari Bu Rosdiana yang sudah mengobservasi saya kemarin.
Baik Ibu Titi, tapi sebelumnya izinkan saya mengapresiasi apa yang sudah Ibu lakukan ya, luar biasa ya. Ada beberapa catatan yang sudah saya tulis ya Bu. Jadi mohon izin menyampaikannya ya Bu. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran yang Ibu sudah lakukan ya, sudah baik sebenarnya Bu. Sudah baik karena dapat mengakomodasi kebutuhan belajar anak itu dengan problem solving ya Bu ya, kemarin dia diskusi anak-anak ya, dimana anak-anak dapat itu mengeksplorasi Bu secara mandiri, kemudian mereka juga berkolaborasi kan untuk menyelesaikan masalah. Nah, namun yang kedua terkait pembelajaran yang berdiferensiasi sebagaimana yang Ibu sampaikan pada saat kita berdiskusi sebelum saya melakukan observasi, saya masih belum melihat nih Bu secara signifikan baik diferensiasi konten, proses maupun produk. Nah, kemudian yang terakhir saya juga belum melihat tidak adanya kegiatan refleksi pembelajaran Bu agar anak mendapatkan pemahaman yang lebih bermakna, karena itu kan cukup penting. Nah, kira-kira menurut Ibu nih dari apa yang tadi saya sampaikan, ada nggak sih yang Ibu mau komentari atau mungkin nggak setuju atau ingin menyanggah? Ibu emang sepertinya belum Ibu ya? Belum ya? Iya, makanya saya masih merasa ada yang kurang ya dalam pemahaman saya. Baik Bu, nggak apa-apa Bu, kita juga sama-sama berproses. Insya Allah kedepannya lebih baik dan mudah-mudahan dengan diskusi kita hari ini juga bisa memberikan wawasan baru ya dan motivasi Ibu untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Nah, terkait diferensiasi nih Bu, khususnya diferensiasi konten, apa saja sih sumber belajar atau sumber informasi atau materi-materi referensi yang sudah yang bisa digunakan dalam peserta didik untuk belajar? Untuk pembelajaran kemarin saya hanya menekankan mereka mencari informasi dari internet saja Ibu. Oh ya betul, saya juga melihat seperti itu. Lalu kan gak semuanya nih Bu yang punya kuota, enggak juga. Kalau saya lihat juga ada beberapa yang tidak memiliki handphone atau gadget. Nah, bagaimana Ibu mengakomodasi anak-anak tersebut yang tidak memiliki gadget atau kuota jaringan untuk browsing? Ya Ibu, karena saya merasa anak-anak boleh menggunakan gadget ya. Jadi saya meminta mereka untuk mencari materinya di internet saja. Nah, untuk anak-anak yang tidak memiliki HP atau kuota, saya berikan beralternatif lain untuk ekspor Bu. Itu bagaimana Ibu? Iya, memang kemarin belum disampaikan ya Bu ya, anak ya. Jadi kira-kira ya menurut saya itu satu hal yang cukup baik Bu, yang mereka bisa mengeksplor. Nah, kira-kira kalau mereka diberikan kesempatan tersebut untuk bisa Ibu mengakomodasi kebutuhan belajar anak-anak itu, apa yang bisa Ibu rencanakan Bu? Oh iya Ibu, seharusnya sih saya menyiapkan materi seperti video pembelajaran ya Bu ya. Iya betul. Iya, terus ada buku teks, slide presentasi ya Bu ya, sehingga anak-anak bisa memilih sumber belajar ya yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah itu bagus banget tuh idenya tuh Bu. Namun kira-kira ada kendala nggak Bu untuk mempersiapkannya? Kalau untuk buku teks, saya menyarankan anak-anak bisa pinjam di perpustakaan Bu. Nah itu boleh tuh Bu. Nah untuk slide presentasi saya akan mencoba buat sendiri ya Bu ya. Iya. Sementara untuk video pembelajaran, karena saya belum mahir membuat video, saya masih mengambil referensi dari YouTube Ibu. Dari YouTube ya. Oke, berarti pertama anak-anak mungkin idenya Ibu bisa pinjam di perpustakaan ya Bu ya, untuk konten. Kemudian nanti Ibu akan membuat slide presentasi ya. Dan terakhir untuk video mungkin nanti kedepannya bisa membuat sendiri ya. Iya, misalnya itu ide yang menurut saya sangat baik Bu. Iya, yang sudah baik apa yang Ibu rencanakan tersebut, tinggal memastikan kapan nih dan bagaimana implementasinya. Kemungkinan untuk implementasi ya minggu depan Bu. Untuk materi selanjutnya ya. Baik. Sebelumnya saya akan membuat RPP ataupun modul terlebih dahulu agar bisa lebih terarah sehingga ya. Terus untuk kegiatan refleksi pembelajaran nanti saya karena masih kurang paham ya, saya ingin belajar terlebih dahulu itu. Baik ya betul ya. Jangan sampai tidak dilaksanakan ya Bu ya. Harus belajar baik. Baik Ibu, kalau boleh saya tahu selama ini bagaimana Ibu mendapatkan
mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang strategi pembelajaran atau mungkin terkait pedagogis guru atau mungkin juga tadi tentang refleksi tadi gitu. Kira-kira Ibu bisa belajar dari mana? Sementara saya belajar lewat PMN, Bu. Nah, itu juga boleh, bagus, Bu. Dan itu ada apa? Kalau tidak salah saya ikut seminar ya di komunitas belajar. Oh, ada. Oke. Nah, di dalam pelatihan tersebut ada tidak membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi, pembuatan video pembelajaran atau bahkan refleksi? Saya pernah melihatnya. Pernah ya? Berarti ada ya. Nah, kira-kira bisa tidak wadah tersebut untuk mendorong Ibu dalam mengembangkan diri? Bisa Ibu ya, yang di platform PMN ya, karena saya lihat itu sangat lengkap dan saya juga akan berdiskusi dengan rencana penerapan sejawat ya yang ada dalam komunitas belajar sekolah ini. Oke, rencana yang bagus, Bu. Terakhir nih, jika Ibu sudah melakukan hal-hal yang Ibu sebutkan di atas, setelahnya capaian apa yang Ibu harapkan dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan bagi Ibu? Oke, jika saya sudah belajar tentang hal tadi ya Bu ya, saya mengharapkan saya bisa mencapai atau capaian yang saya harapkan dapat tercapai implementasi dalam kegiatan belajar ke depannya. Oke, baik Ibu. Nah, kira-kira masih ada lagi nggak Bu yang didiskusikan dengan saya? Untuk sementara cukup Ibu. Baik. Saya ucapkan terima kasih banyak atas bimbingan dan apa. Baik Ibu, untuk lebih memperjelas rencana Ibu ke depan agar terus berkomitmen nih dalam memenuhi kebutuhan belajar murid, mohon Ibu berkenan ya mengisi rencana pengembangan diri yang tadi formulirnya sudah saya berikan kepada Ibu ya. Baik Diana, insya Allah saya akan mengikuti pembelajaran mandiri di PMN ya dan pelatihan yang diberikan di komunitas belajar di SMK Sekolah ini. Terima kasih banyak atas pendampingannya. Ya baik Ibu, insya Allah saya nanti akan melihat kembali progres Ibu nih setelah nanti mungkin Ibu belajar secara mandiri, memperkuat kompetensi yang Ibu ingin kembangkan tadi ya, baik terkait dengan media pembelajaran, kemudian juga tadi tentang refleksi ya, baik. Tetap semangat ya Bu dan